guys, grafik pertama yang ternyata lebih diarahkan ke arah hero Harit ya. Biasanya Godlander menjadi tempat terbaik untuk seorang Harit berada ya. Dan kita beberapa pick lagi yang tentunya harus terjadi. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Aku akan meramal nasibmu. Pasir tunduk di bawah perintah. Your team is picking. Cara berapa kalau donat berapa buat ikutan? 4.000 guys, 4.000 Pilihan menit. Team ada di is tangan. banning. Nanti di match 5 kita bakal bagi-bagi langganan guys buat satu orang guys. Main guys. Jadi teman-teman yang nanti dapat langganan bisa ikutan main gratis selama aku live ya. Banyak 2 kali dalam sehari guys. Sang makhluk abadi memilihku Your untuk team membasmi is banned. kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Akulah Yin dan aku Your takkan Satu udah mudah di-upload ya. dikalahkan. Gak bisa balas bang. Maksudnya? Makasih udah follow. Makasih. Yang pengen dapat teman mabar, kalian bisa join ke saluran WA aku guys, ada di bio guys. Menatap ke arah ujung Your team kehampaan. is picking. Akan kehilangan segalanya dalam angin. Info rengket tuh, yang mau rengket ya, bisa join saluran WA aku guys, ada di bio guys. Jadi nanti di sana bisa ketemuan ya kan, siapa tahu nanti bisa bikin party ya kan guys. Bikin party, penjoki pun kalah langsung ya sama kalian ya guys ya. Nanti kalau nyari partainya di sana guys, bisa. Sambutlah Link, pertunjukan waduh linknya link dengan gelap suara kah? yang Mana ada link gelap guys? untukku. Oke, let's go. Kita akan masuk game kedua, guys. Ipos versus Onyx lagi. Kita akan lihat siapakah yang bakal memenangkan gamenya kali ini. Dia masih penjoki bang di rumahnya. Dia mas status spam katanya. Enggak guys, maksudnya nanti kalau kalian dapat party yang bagus, siapa tahu kalian bisa ngalahin penjoki-penjoki guys, gitu guys. Karena kan di early season biasanya banyak penjoki guys. Itu maksudku guys. Mobile Legends. Siapa tahu ya kan, tapi carinya juga harus bener-bener sabar ya. Smash them. Bener-bener sabar guys. Oke, kita masuk game kedua teman-teman, antara pasukan dari tim Ipos versus pasukan dari tim Onyx. Menurut kalian siapakah yang berhasil untuk memenangkan matchnya di game yang kali ini? Derasi yang terlihat mencoba memakai Granger ya, mencoba untuk berhadapan langsung. Berarti tidak ada pemain yang di arah Godlander kah? Soyu terlihat baru mencoba untuk ke area bawah di saat ada seorang Julak Ambon yang juga ternyata mulai perlahan ke area bawah melakukan persiapan dengan sebuah setup yang kini akan dilakukan. Satu bola lompatan dilakukan terlalu jauh. Terkena damage turret begitu dalam. Julak Ambon harus lebih berhati-hati. Soyo pun tadi mencoba untuk memberikan komit ke arah creep untuk bisa diamankan, tapi sepertinya lawannya juga nggak mudah karena Rasi bakal mencoba untuk memberikan penangkalan dengan memakai Granger yang dipegang, dan Lores terlihat ingin kali mencoba untuk mengambil satu buah buff tambahan. Dengan satu buff Fear Beetle yang juga kini sedang diambil, Lawrence mungkin bisa menjadi pemain yang cukup penting juga buat pasukan dari tim Onyx. Apalagi dengan sebuah setup yang harus juga dilakukan nantinya dengan sebuah turtle yang mungkin bisa diambil. Amir masih mencoba untuk memancing. Satu buah fracture terlakukan. Langsung harus berhati-hati
mencoba untuk bermain di area turret dan mencoba untuk berlindung seperti di sana. Dan pertarungan pun masih belum kelar. Di sana Kayus pun mencoba memberikan penarikannya. First blow pun terjadi. Bahkan Kayus pun masih mencoba kabur dengan darah tipis dan Sin pun mencoba mengejar namun gagal untuk melakukan sebuah sontekan. Taps of Blade tadi gagal untuk bisa dimaksimalkan, tapi Lasso pun juga masih berjuang. Terlalu sendirian, tapi Sin akhirnya melakukan satu buah pengambilan dengan malah berhasil menangkap seorang Rasi yang ternyata ada di area bawah. Dan itu bisa memudahkan seorang Soyu yang terlihat kali ini sedang mencoba untuk memenangkan sebuah platingan. Dan ini bisa menjadi kabar baik buat pasukan dari tim pos yang mungkin bisa memegang di arah early game di game kali ini ya. Kita mencoba untuk menghancurkan satu buah shield. Bisa menjadi tambahan gold yang cukup bagus untuk seorang Soyu. Bisa Sen juga perlahan mulai mencoba untuk ke arah top lane ya. Mengambil ke arah sebuah purple buff seperti yang kini akan terjadi. Berhasilkah diamankan tanpa ada kendala Sin? Seperti juga akan mencoba memberikan satu buah kontes ke arah sebuah turtle. Satu buah lompatan dilakukan langsung, mencoba untuk mencari peluang, tapi Lawrence mencoba untuk bersiap, cukup nafsu seperti itu melakukan satu buah fractor seperti di sana. Namun Amir terus mencoba untuk menjaga juga kondisi di mana sebuah pengambilan di area turtle mungkin bisa diambil oleh pasukan di tim Onyx, meskipun juga harus membuat dirinya pun balik sebentar karena harus bersiap juga untuk melakukan sebuah platingan lagi. Terus pun masih harus dilakukan di area top lane dengan sebuah platingan yang harus juga dimenangkan untuk bisa menyulitkan juga seorang Lasso dengan sebuah kontes yang sebentar lagi juga bakal terjadi. Kita lihat siapakah yang berhasil untuk mengambil satu buah turtle kali ini. Sin bersiap masuk, tapi dengan adanya satu buah Taps of Blade mencoba mengambil turtle dengan satu buah bantuan retribution-nya berhasil digunakan di saat rank Sesam pun juga berhasil untuk dikeluarkan. Elm mencari kejar dan berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan. Lasso double kill, tapi Gas pun harus dijadikan korban sehingga 2 tukar 2 pun harus malah terjadi untuk warga kali ini. Namun Kayus pun masih mencoba untuk menghindari pertarungan lagi, mencoba untuk kini melakukan satu buah setup Karabau dengan harus berhadapan dengan seorang Soyu dan satu buah Dead Sonata. Masih begitu cepat juga untuk melakukan sebuah reaksi, tapi pengambilan ke arah creepnya Rasi berhasil didapatkan sepertinya. Masih dengan cukup baik kekeran yang begitu presisi berhasil untuk dilakukan oleh seorang Rasi. Di saat Papo pun juga masih mencoba dipegang oleh seorang Lawrence yang saat ini memang harus lebih berhati-hati, tapi terlihat dari bawah Rasi harus kesulitan mencoba untuk bermain aman, menunggu bantuan. Di saat seorang Ella yang juga seperti akan mencoba untuk memberikan sebuah aksinya dari bawah dan tembakan mungkin bisa dijadikan sebuah penyerangan tambahan untuk pasukan dari tim Onyx agar bisa mendapatkan point kill tentunya ya. Killing spree bersama tembakan yang juga masih dimainkan oleh Ella. Kita lihat mencoba untuk mendapatkan satu momen dengan Bloody Hand. Bersama dengan tembakan, Rasi pun juga berhasil untuk memakan korban. Di satu wave pun masih plating dari bawah, seorang Rasi pun melakukan satu buah recall untuk bisa selamat sepertinya kali belakang. Namun penghancuran turret pun mulai dilakukan oleh seorang Kayus yang sepertinya harus terkena satu buah outplay dari seorang Gears yang berhasil melempar payungnya. Berhasil memberikan manuver dan berhasil untuk melakukan sebuah pick off. Bahkan menjadi keuntungan untuk seorang Gears yang ternyata memang saat ini baru berhasil untuk mendapatkan satu pick off-nya. Dan Sin masih berusaha kabur dengan tembakan yang terjadi. Sebuah down yang berhasil dikeluarkan oleh seorang Ella dengan sangat baik. Namun Lawrence pun mencoba untuk datang. Satu buff Fractal tadi mencoba dipersiapkan, meskipun ternyata seorang Gas pun masih cukup aman untuk bisa bertahan. Namun turtle kedua sepertinya kini akan diperebutkan. Bisa menjadi keuntungan apalagi dengan kondisi di area sekarang. Bisa Bodian pun juga berhasil dikirimkan dan satu Terra Riven pun terjadi. Julak amat mencoba untuk mundur tapi harus terkena sebuah tembakan lagi. Ella begitu bermain dengan sangat baik, sudah berhasil mendapatkan 3 pick up dan mungkin bisa menjadi pemain yang akan berimpact besar dengan sebuah team fight yang akan terus dilakukan apalagi dengan bantuan dari seorang Amir yang juga kini datang. Bahkan seorang Gears pun dalam ancaman. Penghancuran turret sebenarnya akan dijadikan sebuah opsi oleh pasukan dari tim pos di saat seorang Soyu kini terlihat juga mulai melakukan sebuah rotasi, bahkan harus ke arah tengah. Di saat patrolnya pun mulai diculik oleh seorang Amir dan juga seorang Ella di sana, dan ini jadi sebuah bencana karena jika sebuah purple diambil bakal berubah ya, sebuah kesempatan untuk bisa membuat pasukan tim Ipos setidaknya mengejar ya keunggulan dari teman-teman tim Onyx yang seperti kali ini udah sangat-sangat lebih untung
dengan keuntungan yang sekarang, dan mereka mungkin bisa lebih cukup pede untuk bisa mengambil satu buah turtle. Tapi pertarungan pun masih dimulai lagi dengan satu buah lemparan seorang Culak yang mencoba untuk mendekat ke arah teman-teman dari tim Onyx, tapi lemparan dari sebuah payungnya dari seorang Gears pun juga gagal untuk bisa mengenai pemain ya. Dan persiapan untuk bisa mendapatkan turtle berikutnya juga kini seperti akan terjadi. Siapa yang akan berhasil melakukan pengambilan kartu turtle kali ini? Di saat Lasso pun masih juga bersiap untuk bisa memberikan pressure lebih. Lores pun harus diamankan dan Gears pun mengambil satu buah turtle tanpa sebuah retribution yang berhasil dikeluarkan serang C. Namun Thames Outlet pun dilakukan. Sayangnya dua pemain dari pasukan tim Onyx pun harus dijadikan korban, dan Amir pun masih mencoba berjuang, mencoba untuk menambah pick up yang mungkin teman-teman dari tim Onyx paksakan. Namun sayangnya Jelak Ambon pun memang harus dikorbankan, dan Soyu masih nekat juga melakukan sebuah pengejaran ya, meskipun harus gagal dan lebih berfokus ke arah tengah. Namun harus lihat ada sebuah kosongan yang di area bawah terjadi. Bisa dijadikan sebuah penyerangan tambahan yang mungkin bisa Onyx lakukan di game kali ini. Namun sepertinya Shane mencoba untuk memberikan sebuah cover lagi, sehingga creep pun berhasil untuk diambil. Dan tentunya akan mencoba untuk mengambil beberapa buff lain untuk bisa diamankan ya. Mengambil karena creep sedang mencoba diambil. Bisa seorang Lasso pun masih di area bawah, kini mulai mencoba memberikan rotasi ternyata. Bisa tadi penghancuran turret memang gagal untuk bisa didapatkan oleh kedua tim ya. Belum ada objektif manapun yang teman-teman dari tim Onyx bisa untuk, dan juga Ipus dapatkan ya. Siap Bang Kins, ikut di match 3. Boleh yang pengen ikutan bisa pakai VIP, masih ada kosong guys. Ya pengen ikutan masih kosong ya. Lompatan lagi dari Jelak Ambon, mencoba untuk mengenai sarang Ella yang ternyata harus terkena outplay karena Gears pun terlalu terbuka. Sebuah penculikan berhasil dilakukan meskipun Sen juga berhasil membalaskan, tapi Arhu pun tambah juga berhasil untuk seorang kali lakukan. Mancing mania tapi ring strong dibantu dengan serang Jelak Ambon. Namun dengan kondisi yang sekarang dan harus terjepit, dua pemain dari pasukan tim Ipos pun harus terkena sebuah eliminasi lagi. Bersama dengan double kill yang tadi berhasil terjadi, kita lihat juga apakah ada sebuah penghancuran turret yang kini dilakukan oleh serang Soyu yang mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran ke arah top lane, tapi Bloody Hand menghentikan pergerakannya. Rasi berhasil juga memberikan follow up line, dan ini dia Rasi yang sepertinya juga bisa memberikan harapan lebih buat pasukan tim Onyx agar bisa mengamankan match-nya di game kali dengan 15 pick off yang sudah berhasil mereka dapatkan. Londo pertama ini terlihat juga udah mulai terbuka. Siapakah yang berhasil mendapatkan Lord yang pertama di saat satu buah carikan mengambil Kara Creep. Nah, ada satu buah flashing time yang mencoba diaktifkan langsung seorang Kayus yang saat ini sedang mencoba untuk mundur. Amir mencoba mulai penyerangan, memberikan fokusnya ke arah seorang Julak yang terlalu terkena serangan, namun masih cukup kuat untuk bisa melakukan sebuah war. Di saat Gears pun gagal untuk bisa menculik pemain, Amir pun harus berjuang karena cukup terkena damage dalam. Bahkan Soy pun juga berhasil untuk menangkap dengan satu bersama Force dan kita lihat masih ada satu santekan tambahan dengan double kill yang terjadi. Flores masih cukup kuat untuk bisa terlibat lagi dalam pertarungan kali ini. Gears sebenarnya akan dijadikan sebuah pengambilan yang mungkin bisa didapatkan, dan Gears masih berjuang untuk kabur. Di saat di bagian top lane serang Lasso pun juga berhasil untuk menculik, dan Gears masih melakukan manuver mencoba untuk selamat, tapi akhirnya dihentikan. Sayangnya Gears harus diamankan. Begitu juga dengan serang Lasso yang juga terkena Bloody Hand, tapi dia pun masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Ini mencoba untuk menjalankan lagi satu buah platingan dari bawah yang mungkin bisa memberikan penghancuran turret di area sana, karena memang objektif dari pasukan tim Ipos belum ada yang bisa dijalankan dengan cukup baik. Sampai di menit 10 di saat pasukan dari tim Onyx ternyata juga udah berhasil mendapatkan 2 turret, khususnya di bagian outer area tengah dan juga di area bawah. Kita lompatan dimulai lagi seorang Jelak Ambon di sana. Tyrus Revenge tapi belum ada bantuan. Harus malah membuat dirinya pun terkepung. Gak berhasil kabur. Rasi memanfaatkan peluang untuk bisa mendapatkan satu pick off lagi, dan kita lihat apakah akan ada sebuah pengambilan Karla Lord yang teman-teman dari tim Onyx bisa untuk lakukan. Mereka mencoba bersiap lakukan sebuah zoning untuk bisa mengamankan Lord yang pertama. Bersama Seni juga ternyata berhasil memberikan sebuah penghancuran ke arah bawah dan mulai bersiap untuk bisa mengambil Karla Lord yang ada di sana.
Namun Blodihan mengunci lagi. Lasso terlihat terlalu sendirian kali ini, mencoba untuk kabur, tapi tembakan masih berhasil dikeluarkan. Begitu juga seorang Amir yang terlalu dekat juga untuk bisa memberikan satu buah sontekan. Dan Sin pun harus gagal melakukan sebuah time stop dan membuat diri pun dalam bahaya. Terlihat Sin versus everybody, dikejar langsung, dan apakah selamat dengan satu manuver lagi? Bahkan mencoba menghindari satu warhook, tapi sayangnya seorang Sin kini dihentikan. Dan pengambilan Karolor pun berhasil untuk didapatkan. Di saat seorang Zoe pun juga berhasil memberikan satu buah speed push dan berhasil menghancurkan sebuah inner turret di area top lane. Menjadi penyamaan sebuah turret yang ternyata teman-teman dari tim EPOS bisa untuk lakukan ya. Dan ini cukup bagus. Di saat memang pasukan dari tim Onyx terlalu berfokus memainkan team fight, teman-teman dari tim EPOS berhasil masuk perlahan ke beberapa turret, dan ini bisa ngasilin juga momen yang cukup membuat pasukan dari tim Onyx harus lebih berhati-hati lagi. Bersama dengan war yang juga akan kembali dilakukan. Kita tembakan juga masih dimainkan, tapi Amir terkena cukup dalam serangan dengan zaman force yang berhasil membuat dirinya pun dalam kuncian ya. Gagal untuk bisa selamat dan tarikan pun masih terjadi. Namun Lord kini berhasil dibawa dan pasukan dari tim EPOS mungkin harus lebih berhati-hati. Mungkin mundur sejenak dan harus bersiap untuk bisa melakukan pengambilan Karolor terlebih dahulu. Karena dengan posisi di mana Lord saat ini sedang mencoba untuk mereka amankan, ini terlalu terbuka. Namun masih cukup kuat untuk bisa memberikan penculikan di sana. Kayus pun harus dijadikan pengambilan. Gak ada pemain yang ternyata cukup bisa melakukan backupan ke arah seorang Kayus yang ternyata gagal diselamatkan. Tapi sebuah purple berhasil diambil. Lawrence gagal untuk memegang sebuah purple, dan Lord pun masih cukup kuat untuk bisa masuk bagian dalam lagi. Di saat seorang Norens pun harus malah diculik. Setup yang sangat baik. Kita berhasil diperagakan oleh teman-teman dari tim EPOS yang saat ini memang punya kesempatan juga untuk masih mengejar tinggalan dari segi gold dan juga dari segi point kill ya. Tentunya Sin bisa merubah jalan keadaan juga dengan nantinya Lord yang kedua. Apalagi dengan bentar lagi Lord bakal khusus datang, bisa menjadi pengambilan yang teman-teman dari EPOS untuk lakukan. Namun di top lane juga ada Lasso yang masih mencoba untuk menerima serangan. Adanya satu buah speed push yang dimainkan oleh seorang Amir, ini bisa jadi sebuah ancaman. Cuman kalau kita lihat beberapa item yang udah berhasil diambil ya, kayak Lawrence yang ternyata udah ngamanin lagi satu buah Malefic keluar, bisa ngasilin damage yang cukup kuat. Tapi sepertinya terlalu salah jalan. Amir terculik langsung dalam posisi yang nggak cukup baik untuk bisa melakukan sebuah defense atau movement di sana. Harus malah dijadikan sebuah pengambilan yang saat ini membuat pasukan tim EPOS harusnya lebih pede lagi untuk melakukan penyerangan, apalagi dengan datangnya seorang Julak yang berhasil melompat. Satu bersama Force dan Ring Sesom pun juga berhasil terkonek. Ella pun harus berhasil diamankan, tapi Lasso pun juga harus terkena eliminasi. Sayangnya, 2-2 pun harus terjadi. Di satu lompatan masih dimainkan lagi meskipun harus gagal. Namun Rasi pun masih mencoba memberikan satu buah Dead Zone Natanya. Memberikan war lagi dan sepertinya mencoba untuk membuat pasukan dari tim EPOS mundur sejenak ke belakang. Tapi sebuah purple masih dijadikan pengambilan yang ternyata seorang Rasi bisa lakukan. What? Bisa-bisanya dengan momen yang pas untuk melakukan one last hit, Rasi mengambil sebuah purple dengan Dead Sonata dan war pun terjadi. Kita lihat dengan sebuah Tales Sobat yang kini mencoba dibuka, tapi Rasi belum melakukan sebuah double kill. Mencoba untuk menjadi superhero untuk pasukan dari tim Onyx yang mungkin bisa melakukan sebuah comeback. Dia pun dalam ancaman, mana yang akan terjadi di saat seorang Lasso pun juga memberikan satu buah bantuan lagi, menggagalkan sebuah eliminasi yang hampir saja seorang Rasi mungkin bisa dapatkan, tapi cukup berpeluang untuk bisa mengambil Karol Lord yang ada dari bawah pasukan dari tim Onyx. Apakah berhasil untuk mengamankan Lordnya di sana? Di saat war yang kedua bakal cukup juga full power untuk bisa dimanfaatkan, tapi Lasso kini mencoba untuk berjuang melakukan penyerangan Karol Lord yang meskipun ternyata harus dia gagal untuk dapatkan. Mencoba pulang ke area belakang di saat satu buah platingan tambahan harus tentunya dia kembali mainkan. Tentunya mencoba untuk menyulitkan pasukan dari teman-teman tim Onyx dengan sebuah penghancuran ke arah turret lagi ya. Berapa 4.000 kok kalian mau langsung main abis ini? Gak jadi kok, siap Jurhen. Rasi masih dengan mencoba memberikan tembakan. Terlihat bahwa Dihan harus dilakukan bersama dengan seorang Sin. Temps of Blade pun terjadi.
Kita lihat serang Rasi pun harus berada di sebuah ranking. Sesar pun juga berhasil terjadi. Sebuah shutdown kembali berhasil didapati oleh pasukan dari tim EPOS di game kali ini. Namun Julak pun masih mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan. Kini mencoba untuk nekat melakukan satu buat Teras Riven dan backupan dua pemain pun datang. EPOS mencoba memberikan counter, terlihat seorang Amir pun juga kini mulai melakukan sebuah setup, tapi harus diculik lagi. Amir kedua kalinya berhasil diculik dan Sin gagal juga untuk melakukan sebuah sontekan lagi. Cukup tebal beberapa pemain yang ada di bagian depan sana, dan pasukan dari tim EPOS seperti harus pulang sekarang karena Lord pun mulai masuk ke bagian dalam. Meskipun ternyata seorang Kaius pun juga harus malah berhasil diamankan, dan teman-teman dari tim EPOS sebenarnya memang harus merelakan satu buah beast di top lane yang ternyata berhasil untuk dihancurkan ya. Wah, ini bisa jadi kendala karena Super Minion juga bakal masuk, dan mungkin teman-teman dari tim Onyx punya kesempatan yang lebih bagus jika mereka nanti melakukan sebuah setup untuk bisa mendapatkan Lord, karena bisa mainin ke arah Lord dan juga ke arah sebuah wave minion area top lane ya. Wah, ini bakal jadi masalah sih, meskipun ternyata Lordnya ada di bagian top lane ya, sehingga harus mainin untuk lebih bagus ya, itu di area bawah guys kalau buat wave minionnya. Cuman kayaknya untuk sekarang pasukan dari tim Onyx punya kesempatan untuk bisa memenangkan game kali dengan cukup banyak. Meskipun ternyata seorang Lawrence pun harus tumbang duluan, dan Sin mencoba melakukan satu buat Soul Blade, melakukan pengejaran dengan seorang Soyu yang mungkin bisa menangkap dengan sebuah Zaman Force yang ternyata gagal untuk bisa mengenai pemain, dan seorang Amir pun masih mencoba berjuang dibantu dengan sebuah tembakan, tapi Amir pun gagal bertahan di saat satu buah efek stun pun berhasil untuk langsung di follow up dengan seorang Rasi. Tembakan Death Zone ataupun kembali terjadi, dan lihat wave minion pun mulai masuk lagi. EPOS harus lihat bahwa map ini bisa jadi sebuah kendala ya jika mereka nggak terlalu ngelihat map dan mereka masih berfokus banget buat ke arah team fight-nya. Dan ini tadi yang aku bilang, jadi sebuah keuntungan yang bisa teman-teman dari tim Onyx dapetin, karena di saat war yang terus intensif terjadi, tentunya akan lebih berfokus buat memenangkan team fight-nya dibanding harus melihat map yang mungkin ya di sana sebuah wave minion yang bisa masuk ke bagian base dan bisa ngebuat kemenangan dari pasukan tim Onyx bisa langsung dilakukan. Makanya teman-teman dari tim EPOS ya harus sangat aware map untuk bisa lebih safety ya, tentunya menjalankan game kali ini, karena tentunya Lord yang kedua juga tadi udah muncul, dan ketiga ini sekarang ya yang sebenarnya akan dijadikan sebuah pengambil untuk kedua tim. Namun kontes belum sepertinya akan terbuka ya, masih dengan kali mencoba memberikan pelodihan dan berhasil untuk menangkap seorang Kaius. Ternyata Gears harus berhasil melakukan sebuah tumbangan, double kill terjadi, bahkan Amir pun mencoba dikejar, mencoba untuk selamat, namun posisi yang gak cukup baik seorang Amir ternyata punya. Namun Rasi pun masih ada di bagian dalam, mencoba untuk menambah darah, dan Amir pun sepertinya memang harus direlakan, namun dengan sekarat dan harus tertumbangkan. Ini akan menjadi sebuah peluang yang teman-teman dari tim EPOS bisa manfaatkan untuk bisa membawa sebuah epic comeback di match yang kali ini. Apalagi dengan tadi setup yang ternyata cukup baik lama-lama terjadi, beberapa pemain dari pasukan tim Onyx pun nggak siap sepertinya menerima serangan dengan posisi yang nggak cukup baik. Dan itu yang ngebuat akhirnya mereka kehilangan 4 orang member. Dan ini ngebuat Rasi harus sendirian, dan sepertinya memang harus mengikhlaskan bahwa Lord bakal teman-teman dari tim EPOS bawa. Dan ini bisa menjadi keuntungan mereka agar bisa membawa sebuah comebacknya di match yang sekarang. Apalagi dengan keuntungan gold yang juga berhasil melimpah teman-teman dari tim EPOS dapatkan. Satu momen dengan satu kemenangan yang harus mencoba diambil pasukan dari tim Onyx. Apakah masih cukup kuat juga untuk bisa menahan dan meredam penyerangan dari pasukan tim EPOS di game yang kali ini? Dengan sebuah defense yang harus mereka lakukan, teman-teman dari tim EPOS punya keuntungan dengan sebuah wave minion yang juga bakal dibawa sepertinya di area tengah dan juga di area bawah. 3 wave minion yang bisa sangat-sangat diuntungkan untuk pasukan dari tim EPOS. Terlihat mencoba untuk menjaga sebuah wave minion di sana. Lasso menjadi garda depan di saat Julak Ambon gagal melakukan satu lompatan. Namun kita lihat masih dengan bertahan, nggak mau menyerang. Pasukan dari tim Onyx mencoba untuk memberikan penahanan di area belakang, dan sepertinya memang sedang mencoba untuk mempersiapkan bowler bakal mulai datang ya. Kalau kalian bisa pakai VIP langsung masuk guys, habis ini guys 4.000 guys atau 30 poin. Tapi kalau kalian pengen coba gratis nanti dari quest atau spin ya.
Ray Sandstrom mencoba untuk mengkawal beberapa pemain untuk bisa terkena sebuah efek stun, tapi malah memaksakan seorang Sen pun harus kehilangan immortality. Namun war masih terjadi. Guardian pun mencoba digunakan, namun Lasso terlalu memaksakan yang membuat dirinya pun harus pulang. Namun tersisa 3 pemain sepertinya pasukan dari Mipos pun harus mencoba untuk pulang. Nggak bisa memaksakan dan Kaius masih menyerang. Dengan antivirus yang sudah berhasil diambil, tentunya peredaman damage yang mungkin bisa dikeluarkan oleh pasukan dari tim Mipos pun mungkin bisa lebih kuat terjadi. Apalagi dengan bantuannya dari sang Amir yang juga kini mulai perlahan datang, bisa menjadi kendala buat pasukan dari tim Mipos yang mungkin bisa terkena sebuah counter penyerangan. Dan bakal seorang Lasso pun masih cukup aman untuk bisa diamankan di saat platingan di bagian bawah pun harus seorang Amir lakukan. Amir nggak mau mencoba untuk terburu-buru ngambil ke arah pemain yang sepertinya juga akan sangat sulit juga ditumbangkan kalau nggak ada backupan dari pemain-pemain yang lain ya. Jika lebih mencoba untuk melakukan platingan dan Lasso tertarik tapi malah membuat seorang Kaius dijadikan sebuah opsi di sana karena harus ter-outplay langsung. Legers yang masih dengan cukup kuat memang memberikan magic damage-nya. Dan ini bisa jadi keuntungan juga buat teman-teman dari Mipos jika mereka memang butuhkan pemain ya yang punya burst damage. Gears dengan tentunya Kaguranya. Kita lihat Julak Ambon lagi sepertinya harus miskomunikasi. Harus gagal untuk bisa ikut dalam sebuah team fight yang mungkin harusnya tadi langsung di backup oleh beberapa pemain lain. Cuman kayaknya masih harus beradaptasi terlebih dahulu dan itu yang ngebuat pasukan dari Mipos harus kehilangan Julak Ambon untuk yang ke-10 kali. Dan tentunya kita menyambut Lord yang keempat, Baginda Lord yang tentunya bakal lebih full power. Tentunya harus bisa diambil jika pasukan dari Ipos atau Onyx ingin melakukan sebuah pengambilan kemenangan. Namun Ryan terlihat mencoba untuk melakukan sebuah sumbangan sontekan, tapi harus malah membuat dirinya pun hilang. Lores pun mencoba dekat, di saat dia pun juga berhasil terjadi. Soyu kali ini harus kehilangan immortality yang memasukkan diri pun terkena sebuah eliminasi dan 3 orang pemain yang hilang. Ini bakal jadi masalah. Karena tentunya pasukan dari tim Onyx pun punya kesempatan untuk bisa mengambil ke arah Lordnya dengan 23 menit waktu yang sudah dijalankan. Ini late game banget, game yang ada di match 2 ya. Dan tadi kerugian yang cukup besar teman-teman dari tim Mipos malah harus dapatkan. Karena mereka memang tadi terlalu overcommit sih. Apalagi tadi kayaknya mereka 3 pemain tersebut nggak punya jalan lagi untuk bisa pulang ya. Selain untuk bisa memberikan tumbangan atau mungkin dirinya langsung bisa diamankan tanpa harus ada korban ya. Dan kayaknya tadi mereka mencoba untuk memberikan tumbangan meskipun mereka bakal tumbang ya. Jadi niatnya pengen 1 tuker 1, tapi itu yang malah ngebuat mereka harus kehilangan 3 orang pemain. Dan ini yang ngebuat akhirnya pengambilan Karl akan berhasil cukup aman untuk bisa pasukan dari Onyx lakukan. Di saat mereka pun juga harus kehilangan sebuah turret tambahan juga di area atas ya. Dan ini biasa berpengaruh juga karena pasukan dari tim Mipos pun udah cukup baik juga untuk melakukan sebuah recovery. Bersama dengan seorang Gears, kita lihat seorang Sin pun juga berhasil memberikan sebuah eliminasi dan mencoba untuk kabur. Seorang Sin terlihat masih cukup kuat, berhasil selamat dari pertarungan. Meskipun memang harus mengorbankan Lasso dan juga seorang Julak Ambon yang ternyata harus kembali diamankan. Namun begitu juga dengan pasukan dari Onyx yang harus kehilangan 2 orang membernya. Bahkan Lawrence pun hilang di sana. Ini bisa menjadi keuntungan buat pasukan dari tim Mipos karena mereka nggak punya seorang jungler. Tentunya Retribution bisa dimanfaatkan baik oleh seorang Sin. Tapi siapakah yang bakal memulai duluan untuk bisa melakukan pertarungan karena Lord kali ini? Bisa ternyata pasukan dari tim Onyx lebih memilih untuk bisa menjalankan weapon di area tengah. Dengan mencoba untuk menyulitkan pasukan dari tim Mipos, ini bisa ngebuat mereka juga terkena buying time. Dan sambil menunggu seorang Lawrence untuk bisa respon, mereka pun sepertinya akan mencoba untuk memulai pertarungan. Rasi dengan mencoba untuk menembak lagi dan pengambilan Karas Bullet Wonder pun terjadi. Lasso harus gagal untuk melakukan one last hit-nya ya. Dan kita lihat teman-teman dari tim Mipos akan mencoba dengan keuntungan Lord yang bisa diambil. Ini bisa membuat mereka akhirnya ya mungkin bisa mengamankan sebuah gamenya. Apa dengan terlalu jauhnya dari seorang Lawrence untuk bisa ikut dalam pertarungan. Dan Lord yang berikutnya bisa diamankan. Retribution langsung direlakan oleh seorang Sin untuk bisa mengambil Lord yang keempat. Dan pengambilan ke arah Purple seperti akan diperebutkan. Namun satu baru hook memberikan sebuah buying time. Lawrence pun harus berhati-hati. Terlihat dengan sebuah zoning yang terjadi.
Seorang Lorenz pun gak bisa maksain juga untuk bisa komit ke bagian depan. Di saat tarikan berhasil lakukan. Lasso apakah harus tertumbangkan? Di saat penambahan darah pun dia lakukan. Rengi Sestromnya entah kemana. Keyboy kah dirinya? Namun malah ada seorang sini juga masih selamat dari pertarungan. Dan dua orang pemain pun tambahan dari pasukan tim Epos pun datang memberikan penyerangan. Bahkan seorang Soyu pun melakukan sebuah zaman force untuk bisa menangkap, tapi harus malah membuat dirinya pun terkena pelodihan. Gak bisa untuk bisa kabur. Begitu juga sebuah immortal yang hilang. Amir pun dalam bahaya. Winter pun dijadikan sebuah aksi untuk bisa membawa seorang Amir pun selamat. Tapi lihat, Lasso dapat 2 poin kill. Dan ini bakal menjadi sebuah momen kemenangan yang akhirnya terjadi buat teman-teman dari tim Epos yang mungkin bisa mengamankan base-nya kali ini. Dengan seorang Kaius yang harus tersisa dan base cukup terbuka. Akhirnya Epos dengan banyak sekali dramatisasi yang harus terjadi. Kita lihat akhirnya pasukan dari Epos mengamankan gamenya di match kali ini dengan berhasil mengalahkan pasukan dari tim Onyx di game yang kedua, guys. Dramanya banyak banget, guys. Dari harusnya ke comeback malah meng-comeback ya, teman-teman ya. Dan adanya Lasso yang berhasil mendapatkan sebuah MVP ya. Begitu luar biasa. Cuman tadi kita ada lihat Lasso ada kesulitan untuk bisa menggunakan sebuah Rengi Sestrom ya. 4.000 dari Z. Pesan, Lorenz injur. Lorenz lanjut katanya boleh. Nextnya match 4 aja katanya. Boleh. Bang Kaius berarti di match 4 ya. Kita ada Lasso yang bermain dengan sangat baik. Spartan ya. Meskipun ada Amir yang juga bisa dibilang jadi lawan yang cukup kuat untuk bisa beradu di area XP lane. Cuman dengan bantuan Lasso untuk melakukan sebuah team fight di saat memang Julak beberapa kali harus miss ya, melakukan sebuah lompatan, akhirnya membuat kekuatan dari teman-teman dapat dengan jungler kiri sama kanan katanya. Sulit karena udah ke late game, guys. Wah, ini jangan-jangan Kak Janen kah? Anda bangnya atau Kak Janen Anda? Ada Gears yang juga berhasil melakukan Mas Julak bersama dengan Soyu. Dan kalau kita dari tim lawannya ada Kaius, Amir, dan Ella ya, yang juga sama-sama mendapatkan Mas. Dan menurutku sih ini pertarungan yang sangat seru juga sih, guys. Meskipun dari kedua jungler ya mendapatkan rating yang kurang baik, cuman memang sangat-sangat sulit ya play dengan permainan agresif dari kedua tim, guys. Apalagi kalau kita lihat tadi Kaius juga narik-nariknya juga sangat berbahaya ya. Dengan 25 kali assist yang juga berhasil untuk didapetin ya. Rasi juga berhasil mendapatkan sebuah MVP dengan 16 pick off. Menjadi pemain yang sangat-sangat dibutuhkan banget untuk ngasih delivery damage ya. Dan ini dia statistik yang berhasil terekam. Kita akan lanjut masuk ke game yang selanjutnya, teman-teman. Masuk ke game yang ketiga, guys. Let's go. Lihat albumku sekalian like sama komen katanya. Boleh. Ini momen kemenangannya ya dari pasukan tim Epos, berhasil mengamankan game dengan mengalahkan pasukan dari tim Onyx. Dan kita akan lanjut ke game yang berikutnya, guys. Bejir, pakai akun Bang Nir kah, Kak Janen kah? Oke.